Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi tentang suhu dan kalor. Pada pertemuan pertama, kita akan mempelajari dua materi, yaitu tentang termometer dan pemuaian. Ya, jadi pertemuan pertama itu ada dua materi yang kita akan pelajari, yaitu termometer dan pemuaian. Untuk bagian termometer, kita masuk bagian A ya, termometer dan pengukuran suhu. Suhu itu adalah ukuran derajat atau panas dinginnya suatu benda. Jadi ukuran panas atau dinginnya suatu benda itu adalah suhu. Nah, termometer sendiri merupakan alat ukur untuk mengukur suhu. Untuk membuat termometer dimanfaatkan sifat termometrik zat. Apa itu sifat termometrik? Sifat termometrik zat adalah sifat-sifat zat yang berubah ketika suhunya berubah. Jadi, sifat yang dimiliki oleh suatu benda yang berubah ketika suhu benda tersebut atau suhu zat tersebut itu berubah. Nah, misalnya ada zat yang kemudian berubah volumenya ketika dipanaskan, atau ada zat yang berubah ukurannya jika dipanaskan, atau kemudian ada zat yang berubah hambatan listriknya ketika dipanaskan dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah anak-anak harus tahu jenis-jenis daripada termometer. Ada namanya termometer zat cair ya. Ini jelas kalau termometer cair berarti termometer yang diisi oleh zat cair. Misalnya ada dua yaitu raksa dan alkohol. Ya, ada raksa dan alkohol. Nah, apa keuntungan dan kelemahannya? Silakan dibaca saja di modulnya ya. Keuntungan alkohol bagaimana, kekurangan alkohol bagaimana, raksa pun demikian atau merkuri ya. Kalau kita lihat termometer, kalau ada termometer ditemukan termometer zat cair yang berwarna merah di bagian dalamnya, berarti itu adalah termometer alkohol. Ya, termometer alkohol. Alkohol yang diberikan zat pewarna merah. Kemudian, jika kita menggunakan termometer dan di dalamnya berwarna perak, maka itu adalah termometer raksa. Ya, termometer raksa. Berikutnya ada namanya termometer hambatan platina. Termometer ini memanfaatkan hambatan listrik pada seutas kawat yang dipanaskan. Pengukurannya sampai dari minus 200 derajat Celcius sampai 1200 derajat Celcius. Yang ketiga ada namanya termokopel. Termokopel itu memanfaatkan ya gaya gerak listrik. Ya, gaya gerak listrik ketika dua buah ujung benda disentuhkan yang memiliki pemuaian yang berbeda. Ukurannya ini ukuran daripada pengukuran suhu untuk termokopel itu dari minus 250 derajat Celcius sampai 1500 derajat Celcius ya, sangat tinggi ya. Berikutnya ada namanya termometer gas volume tetap. Ini memanfaatkan tekanan gas. Jangkauan pengukurannya dari minus 270 derajat Celcius sampai 1500 derajat Celcius. Itu untuk jenis-jenis termometer. Berikutnya adalah jenis-jenis skala termometer. Jadi satuan pada termometer. Ada termometer yang berskala Celcius. Ada Reaumur, ada Fahrenheit, ada Kelvin. Celcius itu titik lebur es atau titik mencairnya es diberi angka 0, sedangkan titik didih air diberi angka 100. Jadi air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Air mulai mencair atau mulai membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Kemudian skala Reaumur. Titik lebur es atau titik mencairnya es itu diberi angka 0, sedangkan titik didih air diberikan angka 80. Jarak skalanya 80 skala. Jadi kalau pada termometer Reaumur, air mendidih itu dikasih angka 80. Jadi pada suhu berapa air mendidih pada skala Reaumur? Itu pada 80 derajat Reaumur. Berikutnya ada namanya skala Kelvin. Titik lebur esnya itu diberi angka 32. Angka 32, sedangkan titik didih air itu 212. Jarak skalanya 180 skala. Nah, ini ya, titik lebur es atau air mulai mencair itu pada suhu 32 derajat Fahrenheit atau air mulai mendidih pada suhu 212 derajat Fahrenheit. Berikutnya skala Kelvin. Titik lebur esnya atau titik mencairnya es itu pada suhu 273 Kelvin. Dia tidak pakai derajat ya. Jadi beda dengan Celcius, Reaumur, Fahrenheit, semuanya menggunakan derajat. Derajat Celcius, derajat Reaumur, derajat Fahrenheit. Kalau Kelvin tidak.
dia menggunakan Kelvin saja, tidak pakai derajat, tidak menggunakan simbol derajat. Kemudian air mendidih pada suhu 373 Kelvin, rentang skalanya 100 skala. Nah, menghubungkan atau membandingkan antara skala Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit itu bisa menggunakan rumus seperti ini. Ini rumus untuk membandingkan antara Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit. Ya, serta Kelvin ya. Kelvin juga masuk ke sini. Nah, sekarang kita hubungkan antara Celsius dan Reaumur. Celsius sama dengan 5/4 suhu Reaumur. Atau suhu Reaumur sama dengan 4/5 suhu Celsius. Berikutnya yang kedua, hubungan antara Celsius dan Fahrenheit. Suhu Celsius sama dengan 5/9 dalam kurung suhu Fahrenheit dikurang 32, atau kalau kita mau mencari suhu Fahrenheit sama dengan 9/5 ya suhu Celsius ditambah 32. Nah, ini kalau kita bandingkan dua persamaan ini, kalau rumus ini diselesaikan dulu di dalam kurung, baru dikalikan 5/9. Nah, kalau ini suhu Celsiusnya dikalikan 9/5 atau 9/5 dikali Celsius, hasilnya itu baru dijumlahkan 32. Berikutnya adalah hubungan antara Reaumur dan Fahrenheit. Reaumur sama dengan 4/9 dalam kurung F kurang 32, atau suhu Fahrenheit sama dengan 9/4 suhu Reaumur ditambah 32. Berikutnya, hubungan antara C dan K sama dengan C tambah 273. Jadi suhu Kelvin itu sama dengan suhu Celsius ditambah 273, atau suhu Celsius sama dengan suhu Kelvin dikurangi 273. Nah, kita masuk contoh soal. Suhu dalam skala derajat Celsius menunjukkan angka 30 derajat Celsius. Jadi diketahui suhu Celsiusnya 30 derajat Celsius. Berapakah angka yang ditunjukkan dalam skala derajat Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin? Nah, dari sini bisa diketahui suhu Celsius sama dengan 30 derajat Celsius. Nah, ditanyakan Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Ada 3 ditanyakan ya. Berapakah suhu Reaumurnya, berapa suhu Fahrenheit-nya, dan berapa suhu Kelvin. Nah, dari rumus, kalau kita mau mencari Reaumur jika diketahui Celsius, Reaumur jika diketahui Celsius, kita bisa gunakan rumus ini. Oke, kita bisa gunakan rumus ini. R sama dengan 4/5 C. Nah, ini dia. R sama dengan 4/5 C. 4/5 kali 30. Nah, kita kalikan 4 kali 30 dapat 120 ya. Jadi 4 kali 30 sama 4 kali 30 sama dengan 120 dibagi 5. Hasilnya 120 bagi 5 itu adalah 24 derajat Reaumur. Kemudian kita mau mencari Fahrenheit jika diketahui Celsiusnya. Suhu Celsiusnya 30 derajat. Rumusnya tadi sini ya. Untuk Celsius dan Fahrenheit, F sama dengan 9/5 C ditambah 32. Ya, berarti kita ganti rumusnya. Kita ganti nilainya 9/5 kali 30 ditambah 32. Nah, kita kalikan 9 kali 30 dapat 270 ya. 270 dibagi 5 ditambah 32. Nah, kita selesaikan dulu ini. Kita selesaikan dulu 270 bagi 5. 270 bagi 5 itu dapat 54 ditambah 32 sama dengan 86 derajat Fahrenheit. Berikutnya Kelvin. Suhu Kelvin itu adalah Celsius ditambah 273. Nah, hasilnya adalah 30 ditambah 273. Ini diganti C ya. Jadi suhu C ditambah 273. 30 tambah 273 hasilnya adalah 333 Kelvin. Jadi suhu 30 derajat Celsius itu sama dengan 24 derajat Reaumur, sama dengan 86 derajat Fahrenheit, sama dengan 303 Kelvin. Oke, seperti itu ya. Nah, berikutnya kita masuk di pemuaian benda. Ya, yang pertama adalah pemuaian zat padat. Jadi kita akan pelajari 3 jenis pemuaian zat padat, zat cair, dan gas. Ya.
Nah, untuk zat padat sendiri terbagi tiga, ada pemuaian panjang, ada pemuaian volume, dan pemuaian luas dan pemuaian volume. Pemuaian panjang. Suatu zat akan mengalami pemuaian panjang ketika dipanaskan, lebar dan tebal zat padat diabaikan terhadap panjangnya. Anak-anak mungkin pernah melihat kawat listrik ya pada siang hari itu akan melengkung itu karena ada pemuaian panjang. Atau kemudian anak-anakku pernah menggoreng kerupuk kaktus, ya kerupuk kaktus. Itu ketika digoreng itu lebih membuat kita cenderung untuk memanjang ya. Meskipun kemudian dia juga akan mengembang tapi lebih cenderung kelihatan perubahan ukuran panjangnya. Nah, itu adalah contoh pemuaian panjang. Nah, ini contohnya jarum atau kawat yang dipanaskan ya akan mengalami pemuaian panjang. Nah, ini perhatikan gambar. Mula-mula ada seutas kawat, panjang mula-mulanya adalah L0. Ini ada sebuah zat padat ya. Ya, kawat misalnya anggap kawat, panjang mula-mulanya adalah L0. Kemudian dipanaskan sehingga bertambah panjang, mengalami pertambahan panjang sehingga panjang akhirnya itu menjadi LT. Sampai di sini adalah LT. Ya, sampai di sini LT. Nah, pertambahan panjangnya itu disimbolkan delta L. Jadi segitiga ini dibaca delta L. Ya. Nah, rumusnya pemuaian panjang suatu zat padat mengandung persamaan sebagai berikut. Jadi kalau kita mau mencari delta L besarnya pertambahan panjang, itu rumuskan delta L sama dengan L0 kali alfa dikali delta T. Jadi delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Nah, di mana delta L itu merupakan pertambahan panjang, satuannya meter. L0 adalah panjang mula-mula, satuan meter. Delta T adalah kenaikan suhu, ya. Satuannya derajat Celcius, boleh juga menggunakan Kelvin. Dan alfa itulah koefisien muai panjang, satuannya derajat Celcius pangkat min 1 atau Kelvin pangkat min 1. Ini juga bisa dituliskan per derajat Celcius. Ini per Kelvin, ya, sama itu. Jadi pangkat min 1 artinya per ya, pangkat minus itu artinya per. Karena delta L, ya besar delta L ini adalah LT kurang L0, panjang akhir dikurang panjang mula-mula, maka kalau kita mau cari LT itu sama dengan L0 ya dalam kurung 1 ditambah alfa kali delta T. Di mana LT itu adalah panjang akhir, satuannya meter. Koefisien muai panjang merupakan besaran yang menyatakan perbandingan pertambahan panjang. Jadi koefisien muai panjang merupakan besaran yang menyatakan perbandingan pertambahan panjang dengan awal benda di setiap kenaikan suhu ya, kenaikan suhu. Ini ada contoh soal 1.2. Sebuah batang aluminium panjangnya 4 meter, naik suhunya dari 27 derajat Celcius menjadi 72 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang aluminium adalah 24 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius pangkat min 1, hitunglah bagian A, pertambahan panjang aluminium, bagian B, panjang batang aluminium. Ya, pada suhu 72 derajat Celcius. Bagaimana menyelesaikan soal? Ditulis dulu bagian yang diketahui. Apa yang diketahui? Panjang mula-mula 4 meter. Oke, L0 sama dengan 4 meter. Kemudian delta T, perubahan suhunya. Berapa suhunya? Perubahan suhunya. Ya, kita lihat soalnya. Soalnya dari 27 derajat Celcius menjadi 72 derajat Celcius. Nah, berapa kenaikannya ini? Caranya kita kurangkan dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Nah, delta T sama dengan 72 derajat Celcius dikurang 27 derajat Celcius sama dengan 45 derajat Celcius. Jadi pertambahan suhunya sama dengan 45 derajat Celcius. Berikutnya alfanya sama dengan 24 kali 10 pangkat min 6 ya. Derajat Celcius pangkat min 1. Yang ditanyakan delta L sama dengan berapa tanda tanya, ya tanda tanya, dan LT sama dengan berapa. Penyelesaian. Nah, untuk mencari delta L, rumusnya tadi di sini, delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. L0 kali alfa kali delta T berarti 4 kali 24 kali 10 pangkat min 6 kali 45. Bagaimana mengalihkan angka ini? Maka yang kita perhatikan adalah angka yang tidak berpangkat dulu. Ini, ya. Nih. Ya. Jadi yang tidak berpangkat itu 4, 24 dan 45. Dikalikan dapat 4320. Ya, kali 10 pangkat min 6. Kalau anak-anak sudah menjawab seperti ini benar.
Kalau mau sederhanakan bisa. Jadi disederhanakan ini 4.320, ada koma di belakang angka 0 ini, dipindahkan ke kiri melewati 3 angka, maka ini pangkatnya ditambahkan 3 ya, karena melewati 3 angka ke kiri. Ya, melewati 3 angka ke kiri menjadi 4,320. 4,320 kali 10 pangkat min 6 tambah 3. Kenapa tambah 3? Karena tadi koma sebenarnya ada angka koma di sini, pindah ke kiri sampai di depannya 4, itu melewati 3 angka, maka ditambah 3. Hasilnya 10 pangkat min 3 meter. Kemudian mencari LT. LT sama dengan L0 tambah delta L. Nah, berarti LT-nya sama dengan L0-nya berapa? L0 adalah 4, ini. 4 ditambah, nah ini, 4,320 dibagi 1000. Ini per 10 pangkat min 3 sama dengan 1/1000 ya. 1/1000. Kalau 10 pangkat min 6 berarti 1 juta. Ya. Jadi 4,320 kali 10 pangkat min 3 itu sama dengan 0,00432. Jadi 4,320 dibagi 1000, hasilnya itu 0,00432. Sama dengan 4,00432 meter. Jadi menjumlahkan angka 4, ya, untuk mencari LT ini, maka bilangan ini itu harus dijadikan pecahan desimal ya. Harus dijadikan pecahan desimal. Ya, bukan dalam bentuk bilangan saintifik. Ya, harus dalam bentuk 0, nah, caranya adalah 4,320 ini bagi 1000. Ya, 4,320 bagi 1000. Atau kalau sudah model seperti ini, sudah tersisa satu angka di depan koma, sisa satu angka ya, ini angka 4, maka yang tiganya ini kita perhatikan. 3 ini berarti kalau kita membuat pecahan desimal, ada 3 0 di depannya angka 4. Nah, kita buat 3 0, 1, 2, 3, baru ditulis 4,320. 4,320 bisa tambahkan 0, bisa juga tidak diambilkan 0-nya, baru dikasih koma di sini. Hasilnya 4 tambah 0, 4,00432 meter. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk di pemuaian luas. Jadi pemuaian luas itu seperti kerupuk yang kita goreng ya, memuai, melebar. Itu contoh pemuaian luas. Jika satu plat dipanaskan, maka plat tersebut akan mengalami pemuaian luas, tetapi tebal dan tinggi zat padat tersebut harus dapat diabaikan terhadap luasnya. Seperti ini. Ada suatu zat padat, luas mula-mula A0, dipanaskan menjadi AT. Nah, persamaan untuk pertambahan luasnya, jadi mengalami pertambahan luas, itu disimbolkan delta A. Delta A. Delta A sama dengan beta kali A0 kali delta T. Bisa juga A0 kali beta kali delta T. Ya, A0 kali beta kali delta T. Nah, keterangannya, delta A adalah pertambahan luas, satuannya meter persegi. A0 luas mula-mula, satuannya meter persegi. Kemudian delta T kenaikan suhu, satuannya derajat Celcius atau Kelvin. Dan beta adalah koefisien muai luas, yaitu derajat Celcius pangkat min 1 atau Kelvin pangkat min 1. Nah, nilai beta dihubungkan dengan alfa. Nilai beta dihubungkan dengan alfa. Beta sama dengan 2 kali alfa. Beta sama dengan 2 kali alfa. Nah, berikutnya adalah mencari AT. AT itu ya sama dengan A0 kali 1 tambah beta kali delta T. Di mana AT itu adalah luas akhir. Satuannya meter persegi. Ini ada contoh soalnya. Ya. Ini kaca jendela rumah, suhu mula-mulanya 25 derajat Celcius, luasnya 1 meter, kemudian kaca tersebut terkena sinar matahari sehingga suhunya menjadi 45 derajat Celcius. Koefisien muai panjangnya 9 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius pangkat min 1. Nah, dari soal diketahui A sama dengan 1 meter persegi, delta T sama dengan 45 kurang 25 sama dengan 20 derajat Celcius, beta sama dengan 2 kali alfa sama dengan 2 kali 9 kali 10 pangkat min 6 ya. Jadi yang berpangkatnya kita abaikan dulu. Ya, ini 2 kali 9 sama dengan 18 ya. 18 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius pangkat min 1. Jadi ditanyakan AT. Nah, untuk mencari AT, A0 tambah delta A. Nah, kita cari delta A. Delta A sama dengan beta kali A0 kali delta T. 18 kali 10 pangkat min 6, betanya ya. Ini dipakai, ini yang digunakan di jawaban ya. 18 kali 10 pangkat min 6 kali A0 kali delta T. 18 kali 10 pangkat min 6 dikali 1 kali 20. Ini diabaikan dulu, ditutup dulu sementara. 18 kali 118 dikali 20 dapat 360.
Ya, 360 meter 360 kali 10 pangkat min 6. Ya, tulis kembali ini meter persegi atau 360 dibagi 1 juta. Nah, karena 1 juta itu 6 nolnya. Jadi 10 pangkat min 6 berarti per 1 juta atau 0,00036 meter persegi. AT sama dengan A0 tambah delta A sama dengan 1 tambah 0,0036, hasilnya 1,00036 meter persegi. Berikutnya adalah pemuaian volume. Jika panjang, lebar, dan ketebalan suatu zat padat tidak dapat diabaikan, maka saat dipanaskan, zat padat tersebut akan mengalami pemuaian volume. Nah, pemuaian volume itu dirumuskan secara matematis. Delta V sama dengan gamma kali fenol kali delta T. Jadi rumusnya gamma kali fenol kali delta T. Di mana delta V itulah pertambahan volume satuannya meter kubik, fenol adalah volume mula-mula satuannya meter kubik, delta T itulah satuan kenaikan suhu satuannya derajat Celcius atau Kelvin, dan gamma adalah koefisien volume satuannya derajat Celcius pangkat min 1 atau Kelvin pangkat min 1. Di mana gamma sama dengan 3 kali alfa. Ya, gamma itu 3 kali alfa. Nah, mencari VT sama dengan fenol tambah fenol dalam kurung 1 tambah gamma delta T. Oke, di mana VT itulah volume akhir. Itu untuk pemain zat padat. Kalau pemain zat cair dan gas, nah ini bisa kita baca ya. Ini rumusnya untuk mencari pemain zat padat, zat gas ya. Ini delta V sama dengan gamma kali fenol kali delta T atau VT sama dengan fenol kali 1 tambah gamma delta T. Sama semua ya, sama semua rumusnya dengan zat padat. Nah, tapi untuk cair dan gas ini gammanya itulah 1/273 untuk gas ini. Ya, 1/273. Kalau koefisien memuai gas pada tekanan tetap. Baik, seperti itu. Nah, anak-anak sekalian, silakan melihat tugas mandiri untuk pertemuan pertama. Ini tugasnya harus dikerjakan secara mandiri. Dan ini merupakan penilaian Bapak setiap pertemuan, dan masuknya tugas itu merupakan bukti kehadiran kita mengikuti pembelajaran. Jadi anak-anakku menyelesaikan soal ini, menulis dulu definisi dari istilah-istilah ini nomor 1 ya. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Yang kedua, untuk termometer skala Fahrenheit nomor 2 ini, termometer skala Fahrenheit menunjukkan angka 112 derajat Fahrenheit. Berapakah angka ditujukan oleh termometer skala Reaumur, Celsius, dan Kelvin? Nah, ini dia. Ya. Ada di sini. Diketahui Fahrenheit, ditanyakan R, Celsius, dan Kelvin. Nah, anakku sekalian silakan mengganti ya. Ini rumusnya untuk mencari R sama dengan 4/9 F kurang 32. Tadi di sini sudah kita pelajari ya, di bagian atas. Mohon maaf, ini kita lihat dulu sini. Ya, mencari R, jika diketahui Fahrenheit, R sama dengan 4/9 dalam kurung F kurang 32. Ya. Berarti F-nya itu kita ganti ya. Nanti di sini. Sebentar. Ya, R sama dengan 4/9 kurang 4/9 dalam kurung F kurang 32 sama dengan 4/9. Nah, silakan diganti nilai F-nya berapa di sini. Nah, diganti anak ganti ini, silakan diganti berapa nilai F-nya. Nah, kemudian nilai F kurang 32 tadi itu, yang ini ya. Silakan dikurangi 32, setelah itu diisi di sini. Nah, setelah diisi, kalikan dengan 4, isi di sini. Nah, berapa hasilnya? Setelah dikalikan dengan 4, bagi 9, hasil perkalian tadi dibagi 9, nah, silakan diisi di sini. Nah, begitu. Begitu pula dengan mencari Celsius. Celsius sama dengan 5/9 F kurang 32. Kita ganti nilai F-nya berapa, yang dari sini ya, diketahui. Kemudian kurangkan dengan 32, hasilnya tulis di sini. Setelah itu kalikan dengan 5, hasilnya tulis di sini. Baru bagi dengan 9, hasilnya tulis di sini. Berikutnya dengan Kelvin. Nah, Kelvin itu Celsius ditambah 273. Berarti hasil yang kita dapatkan pada bagian B ditambahkan dengan 273. Nah, kita tulis di sini. Jadi yang di sini tulis itu adalah bagian ini yang kita dapatkan datanya dari sini. Ya. Dari hasil bagian B itu dimasukkan angkanya di sini. Ya. Berikutnya nomor 3. Nah, sebuah pipa baja panjangnya 100 cm, ya. 100 cm berapa meter?
Ya, ingat ya, 100 meter itu berapa sentimeter? Ya, 1 meter itu berarti 100 sentimeter atau 100 sentimeter itu sama dengan 1 meter. Ingat, di sini sentimeter, di sini meter. Berarti yang kita isi adalah meternya saja. Nah, ini berapa meter ini? Kalau 100 sentimeter. Ya, tidak mungkin dong 100 meter. Ya, ingat, sentimeter ke meter dibagi 100. Ya. Nah, pada suhu 27 derajat Celcius, berapa pertemuan panjangnya pada suhu 77 derajat Celcius jika koefisien panjang baja 11 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Jadi tulis L0-nya berapa? Delta T-nya 77 dikurang 27, hasilnya berapa? Tulis di sini. Dan ada alfanya 11 kali 10 pangkat min 6. Nah, ditanyakan delta L, rumusnya delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Ya, silakan diisi di sini. L0-nya berapa? Alfanya berapa, delta T-nya berapa, hasilnya berapa. Kalikan ini, dan ini, hasilnya tulis di sini. Nah, berikutnya soal nomor 4. Nah, ini tugas anak-anakku mencari referensi di buku fisika maupun internet, nilai koefisien muai panjang dari zat. Ya, kalau besi kan 11 kali 10 pangkat min 6. Kalau aluminium berapa? Tembaga berapa? Kuningan berapa? Seng berapa? Nah, silakan diisi di sini. Ya, silakan diisi di bagian ini. Mungkin seperti itu untuk materi kita pada pertemuan yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.